masalahnya Chelsea akan semakin berat, ya kan? Karena udah nggak punya lini belakang, sekarang lini depannya udah ada dan hilang. Nah, ini yang seru nih. Gua akan ke Man United. Ya kan, memang nggak bisa kita kalau nggak bahas United. Kali ini gue akan ngebahas tentang transfer update. Dan gue langsung aja deh, straight to the point ke Barcelona. Nah, kenapa Barcelona? Karena kita tahu dan kita dengar ya, salah satu strikernya, Memphis Depay, ya, setelah Barca ini kemarin mendatangkan banyak pemain, ya, tentu saja ada pemain yang bakal dikorbanin oleh Barca. Ya, dan salah satunya adalah Depay. Ya, kita tahu saat ini kondisinya nih, saya pisah ya, udah begitu banyak pemain stok di lini depan Barca dari mulai Ansu Fati, Ferran Torres, ada Aubameyang, Dembele, dan musim ini kehadiran Raphinha dan Lewandowski. Ya, kalau kalian tahu juga kemarin kan Lord Brad White ya, itu udah tersingkir, kemudian ada Traoré juga katanya dikembalikan ke Wolves ya. Dan isunya saat ini Depay juga akan disingkirkan oleh Barca. Dan sudah pasti kalau Depay ada di sana, dia hanya akan jadi penghangat bangku cadangan ya, menurut gua. Gitu. Teman-teman set piece lihat kan ya, bagaimana penampilan Depay di klub-klub besar gitu ya. Ya, kalau di Eredivisie dia main oke lah ya, tapi di Lyon juga oke gitu ya. Tapi begitu dia main di United, kemudian sekarang main di Barca, rasanya dia belum sesuai dengan ekspektasi klub-klub besar gitu ya. Dan menurut gua Depay sebenarnya gagal lah ya untuk memenuhi ekspektasinya di Barca gitu. Dan Depay ini didatangkan waktu itu oleh Ronald Koeman, ya kita tahu lah ya Netherlands Connection gitu. Walaupun menurut gue sebenarnya Depay ya nggak terlalu wahid lah gitu ya, penampilannya nggak konsisten dan tentu saja klub seperti Barca ini butuh striker yang lebih oke daripada Depay gitu ya. Makanya kalau teman-teman set piecer ingat ya, musim lalu didatangkan di transfer musim dingin itu Aubameyang dan Ferran Torres gitu untuk mendukung lini serang Barca. Dan Depay kita tahu kemarin hanya mencetak 13 gol dan 2 assist dalam total penampilannya bersama Barca. Nah, namun kemarin kalau kita dengar Depay menolak pindah sebenarnya. Dia ingin ikut dalam persaingan memperebutkan lini depan Barca. Gitu. Ya, gue sih ketawa aja sebenarnya gitu karena dalam lini depan yang penuh sesak dan kedatangan pemain-pemain baru, pasti pemain baru ini yang akan dicoba oleh Xavi gitu. Nah, tapi kabarnya dia sudah mulai melunak nih ya, sudah mulai melunak. Namun dia ngasih syarat ke Barca bahwa dia hanya ingin pindah ke klub top yang main di UCL. Nah, jadi boleh gue pindah asalkan klub gue main di UCL. Kok kayak familiar ya? Kayak ada yang ngomong kayak gitu juga di klub lain ya. Yang hari ini maksa-maksa pindah. Bro, gue lagi online. Gimana? Oh ya udah masuk aja deh, masuk sekalian. Ya. Nah, gue share linknya ya, masuk ya. Yuk. Apalagi nih mau update katanya. Duh, sorry guys. Sorry semuanya, bukan apa-apa, gue punya satu kabar nih, gue pengen ngenalin buat teman set piecer yang udah nonton kemarin juga udah kenal, cuma yang baru ini kayaknya belum kenal. Ini sahabat kita nih, Martabak Enak. Nih, ini sahabat, kenapa? Karena doi dukung channel kita, Martabak Enak. Instagramnya jangan lupa martabak_enak_group. Kemarin gue cobain yang keju. Nah sekarang buat pecinta pecinta martabak telur, martabak asin, gue pesan tadi. Cobain ya. Ini tadi pesan yang satu telur aja, yang tipis, biar rada-rada crunchy gimana gitu. Enak bro. Ini dagingnya rasa, terus kriuk. Cobain ya. Martabak Enak ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood juga ada. Ada juga promo gratis 1 martabak setelah membeli 10 martabak gitu. Langganan gratis 1, kayak cuci mobil gratis 1. Cobain lagi. Nih, teksturnya ya.
tipis, dagingnya mantep, kriuk, aromanya khas banget. Telur ayam ada, telur bebek ada, lokasinya ada di Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan ada. Tinggal cari di GoFood atau GrabFood. Nah, itu aja update dari gua aja. Sorry nih, gua lanjut makan lagi ya. Bye-bye, makan lagi. Lanjut ya. Hmm. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kalau gua dengar kabarnya ada beberapa klub yang bersedia nampung Depay. Ada di Serie A ada Juve, kemudian di EPL ada Tottenham dan Newcastle. Menurut gua tiga-tiganya cocok. Ya, kenapa? Karena Juve lagi butuh striker, kita tahu sepeninggalan Paulo Dybala. Kemudian Tottenham kita tahu lah dari beberapa musim ya kan selalu mengandalkan Harry Kane dan Son ya, rasanya butuh pelapis juga. Dan kedua klub ini baik Juve maupun Tottenham kan tampil di UCL musim depan. Menurut gue cocok. Atau even bahkan Newcastle ya. Karena Newcastle sedang melakukan revolusi untuk bersaing di papan atas. Ya walaupun mungkin karena opsinya Depay ya pasti klub-klub ini pasti mikir lah ya. Karena dulu mungkin mereka lihat track record-nya waktu ngebela United. Tapi kalau gue bilang dengan harga yang sebenarnya murah ya, 20 juta euro, apalagi untuk klub EPL, ya bisa jadi segera angkat kaki dari Barca, ya. Dan kemarin gue dengar beberapa orang bilang bahwa Depay sebenarnya levelnya itu apa ya, hanya cocok main di klub-klub yang second tier, ya, kayak Roma, Leicester. Kalau di Spanyol Sevilla misalkan gitu ya, bukan top klub ya. Tapi overall sebenarnya menurut gua juga kurang sependapat. Menurut gua Depay nggak sejelek itu ya. Kontrol bolanya skill olah bolanya tuh bagus sebenarnya gitu ya. Cuma memang kekurangan Depay ini kalau dia dipasang sebagai striker ya memang nggak mematikan. Dia nggak bisa jadi nggak decisive lah, nggak jadi penentu gitu. Dan performanya kadang bagus banget, kadang drop banget, jadi inkonsisten. Ya striker yang menurut gue so-so lah, gitu ya. Tapi menurut gue sebenarnya ya striker-striker kayak Depay gini, teman-teman Sepiser itu akan keren banget kalau dia diduetkan dengan the real striker gitu ya, striker number 9 itu keren. Ya karena Depay ini kita tahu passing-passingnya tuh bagus loh ya, di atas rata-rata striker gitu. Nah, gimana menurut kalian nih? Depay masih sebaiknya tetap ada di Barca atau dia cabut dan pindah pilih ke klub-klub yang tadi? Ya. Yang kedua, gue akan bahas ke Chelsea. Ya, kenapa Chelsea? Karena dia punya, menurut gue salah satu idol striker ya, Timo Werner. Ya, ini diisukan juga hari ini di bursa transfer untuk pindah kembali ke klub lamanya Leipzig. Ya, bisa dengan status pinjaman atau ditukar dengan Josko Gvardiol yang merupakan incaran Chelsea sebenarnya. Nah, sama nih kasusnya kayak Depay. Werner gagal lah memenuhi ekspektasi Chelsea ya. Walaupun sempat bagus main di timnas dan di Leipzig juga oke banget gitu ya. Tapi semenjak datang ke Chelsea, bukan Werner seperti yang kita kenal ya. Menurut lu gimana, Setbiser? Nah, udah 2 kali nih ya pelatih Chelsea, baik Lampard maupun Tuchel itu nggak bisa maksimalin Werner. Ya, nggak tahu ya, kalau menurut gue salah satunya juga karena kedua pelatih ini nggak punya taktik yang bisa mengakomodir keberadaannya Werner gitu. Dimana sebenarnya kita tahu kekuatan Werner itu adalah mengeksploitasi space ya dan sprint gitu ya. Sementara di Chelsea dia lebih banyak sering dipasang di sayap, one on one sama back lawan ya. Dan Lukaku rasanya juga sempat dipasang di begitu ya sebelum dia jadi sentral. Nah, sementara Werner sendiri kita tahu nggak punya skill untuk bisa one on one gitu ya. Nah, jadi salah satu faktornya itu dah. Yang kedua, menurut gue ya memang kualitas Werner sebenarnya nggak terlalu kalau dibilang juara banget ya enggak gitu ya. Karena banyak pemain yang bisa berevolusi ketika diberikan role yang beda oleh pelatih. Tapi Werner nggak bisa gitu ya. Plus mungkin mentalnya udah keburu down gitu ya, kepercayaan dirinya nurun di Chelsea. Ya, terbukti dia sering miss chances lah. Ya, ini mirip-mirip Lukaku sebenarnya, ya kan. Jadi menurut gua sendiri kepindahan Werner ya, entah itu dengan status pinjaman atau ditukar, ini win-win solution lah untuk kondisi Chelsea dan Werner saat ini gitu ya.
Werner sendiri sebagai pemain menurut gue bisa perform lagi kalau dia balik ke Bundesliga. Karena di Bundesliga kita tahu permainannya lebih terbuka dan Werner lebih bisa manfaatin space-space itu. Nah, cuman masalahnya Chelsea akan semakin berat, ya kan? Karena udah nggak punya lini belakang, sekarang lini depannya udah ada dan hilang gitu ya. Jadi Chelsea juga harus cari segera pengganti Werner. Atau at least kalau dia ditukar dengan Guardiola, ini bisa paling nggak menambah kedalaman squad Chelsea lah sementara. Karena kita tahu Chelsea tadi gue mention butuh banget back gitu ya, dan sampai gue tag ini belum dapet ya kecuali Koulibaly gitu. Nah, ini yang seru nih. Yang ketiga, gue akan ke Man United. Iya kan, memang nggak bisa kita kalau nggak bahas United. Nah, gue akan bahas salah satu back kirinya ya, Alex Telles. Ya, yang pemain yang infonya pengen dibuang sama Ten Hag karena kedatangan Malaysia. Ya, karena saat ini ada Luke Shaw, Malaysia, Telles di posisi back kiri. Ini kalau ngomongin back kiri, gue rindu zaman-zaman dulu sebetulnya ya. Zaman di mana ada Roberto Carlos, atau di Inggris ada Ashley Cole, ya kan? Dan banyak back kiri luar biasa juga di Serie A gitu ya. Sekarang rasanya ngomongin back kiri ya terbatas gitu kan. Paling apa ya? Cancelo mungkin ya, yang agak keren sekarang gitu ya. Nah, balik lagi nih, kalau Telles ya, kita tahu sejak kedatangannya ya kurang maksimal lah di MU gitu ya. Waktu musim lalu kita ingat Luke Shaw main jelek gitu ya, harusnya Telles bisa step up untuk jadi pengganti gitu ya, tapi nyatanya enggak juga gitu. Apalagi sisi defensifnya ya kalau teman-teman lihat ya, kurang lah gitu. Keunggulannya mungkin kalau teman-teman United lihat itu pasti di bola mati kan gitu. Selebihnya menurut gue biasa aja lah ya, nggak terlalu oke lah. Mungkin menurut gua dia juga lebih cocok main di La Liga nih, karena permainannya lebih kebuka dan sekarang katanya diincar salah satu tim Spanyol juga, Sevilla gitu ya. Ya oke lah itu buat dia. Sebenarnya di Spanyol kan nggak terlalu ngandelin fisik kayak di IPL gitu. Tapi gimana nih menurut lo fans United? Ini keputusan sebenarnya gambling juga nih buat United karena kalau Telles dilepas, sementara nanti jangan-jangan Luke Shaw belum kembali ke performa terbaiknya. Kemudian Malaysia kita juga tahu masih sangat muda lah, awam, belum pernah main di IPL. Menurut gue sih nggak bisa jadi pemain yang diandelin reguler untuk main tiap minggu gitu. Nah ini bakal jadi bencana buat Ten Hag kalau ternyata Shaw Malaysia nggak bisa perform dan Telles sudah nggak ada gitu ya. Ya semoga win-win lah buat United dan Telles. Nah bursa transfer nih masih akan bergerak sampai dengan akhir bulan ini. Kita lihat aja bagaimana nanti endingnya dari 3 klub yang di atas ya tadi yang gue sebutin semua ya. Mudah-mudahan makin seru. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.